Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ade Heldi Sofano, Anindya Nur Safira, Diva Brilian Saneva, Faridatul Laila, Gisel Putri Isyafa, Muhammad Fahrizal, Dian Danesta Tosifa, Jihan Maharani, Gali Indra Pratama, Amri, Naufal, Akila, hadir semua? Alhamdulillah. Anak-anak, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang masih ingat? Apa itu makna iman kepada Rasul-Rasul Allah? Boleh tunjuk tangan? Ya, Dian. Iman artinya percaya.
percaya. Kemudian ada lagi iman artinya percaya. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah itu apa anak-anak? Silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah iman kepada Rasul Allah berarti percaya. Kita percaya jika Allah mengutus Rasul-Rasulnya itu sebagai teladan dan contoh bagi siapa? Bagi manusia. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat Rasul Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami sifat-sifat Rasul dan artinya dengan benar, dan yang kedua meneladani sifat-sifat Rasul dengan benar. Anak-anak, jika kita bertemu dengan orang yang baik dan orang yang soleh atau soleha, apa yang akan kalian lakukan? Meneladani sifatnya. Kemudian apa lagi? Apa, Noval? Meniru dan meneladani sikapnya. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bagi Rasul. Sebelum itu, silakan anak-anak simak video yang Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang pada pembelajaran PAI kelas 4 SD kelas 7. Kita akan belajar sifat-sifat Rasul. Ini adalah kurikulum Nordik. Tahukah kalian apa arti sifat wajib Rasul? Sifat wajib bagi Rasul adalah sikap yang dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi teladan bagi umatnya. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat itu harus dimiliki oleh para Rasul. Ini adalah sifat wajib. Nah, keempat sifat tersebut adalah sidik, patuh, amanah, dan papan. Ini sifat wajib bagi Rasul. Untuk menyebabkan sifat, menyebutkannya biasanya kita singkat dengan istilah staf. Sidik, patuh, amanah, papan. Di samping sifat wajib bagi Rasul, Rasul juga memiliki sifat mustahil, yaitu kebalikan dari sifat wajib. Nah, apa sih arti dari sifat mustahil bagi Rasul? Ini pengertiannya. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul?
Nah, mari kita kenali lagi sifat mustahil bagi rasul. 4 sifat mustahil bagi rasul, yaitu fizik, fitnah, khianat, dan juga balada. Ini adalah kebalikan dari sifat wajib yang tadi telah disebutkan. Nah, lalu kita kenali sifat wajib bagi rasul. Yang pertama adalah sidik, itu wajibnya, sedangkan mustahilnya adalah fizik. Sidik artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Lawan dari sifat sidik adalah fizik, artinya berbohong. Rasul tidak pernah berbohong atau yang disebut dengan fizik. Yang kedua, sifat wajibnya adalah tabligh, mustahilnya adalah fitnah. Atau pengertiannya, nah, tabligh itu artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau fitnah. Yang ketiga, sifat wajibnya amanah, sifat mustahilnya adalah khianat. Artinya, amanah dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap ataupun titipan yang diamanahkan kepadanya. Jadi Rasul itu amanah dan tidak khianat. Ini pengertian sifat Rasul yang ketiga. Yang keempat, sifat wajibnya artinya cerdas, yaitu patah. Sifat mustahilnya balada, yaitu boleh. Dengan kecerdasannya Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan kecerdasannya para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham atau balada. Anak-anak, tadi kan kalian sudah menonton video yang Ibu tampilkan tadi. Apa yang anak-anak dapat dari video tadi, Nak? Sidik artinya jujur. Apalagi, Nak? Ya? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Kemudian apalagi? Tabligh artinya menyampaikan. Apa tadi, Nak? Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Kemudian? Ya? Fatona artinya cerdas. Jadi di video tadi kita belajar tentang 4 sifat bagi roh. Yang pertama ada sidik, artinya. Yang kedua, yang ketiga, amanah artinya. Yang keempat, artinya. Baik anak-anak, di sini setelah melihat video tadi, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok belajar. Yang pertama ini kelompok 1 terdiri dari 3 orang, kelompok 2 terdiri dari 3 orang, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi anak-anak, tugas kalian adalah masing-masing kelompok itu menuliskan bagaimana meneladani sifat wajib bagi Rasul. Kelompok 1 itu sifat sidik, cara meneladaninya bagaimana. Kelompok 2 sifat tabligh, kelompok 3 sifat amanah, dan kelompok 4 sifat fatona. Silakan dikerjakan anak-anak. Kelompok 1 sidik. Kelompok 2 tabligh, kelompok 3 amanah, dan kelompok 4 fatona. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah, silakan setiap kelompok bergiliran
maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju semua. Sifat sidik bagi Rasul. Sidik artinya jujur. Saya tidak akan menyontek saat ulangan. Itu cara meneladani sifat jujur. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan maju. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil karya kami. Cara meneladani sikap-sikap Rasul Allah. Tablik artinya menyampaikan. Saya harus berani menasihati teman saya jika berbuat salah. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk, Nak. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang meneladani sifat-sifat Rasul. Amanah artinya dapat dipercaya. Cara meneladaninya adalah ketika saya dititipin pesan oleh teman saya, karena tidak bisa masuk sekolah, saya harus menyampaikan kepada ibu bapak guru. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, Nak. Kemudian kelompok terakhir, silakan maju, Nak. Kami dari kelompok 4. Fatana, cerdas. Saya akan semangat menuntut ilmu agar menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk, Nak. Sudah, anak-anak dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi kan sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Masih. Kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ayo kita tepuk semangat. Boleh berdiri? Tepuk semangat. Semangat. Jadi masih semangat ya. Silakan duduk kembali. Jadi, anak-anak, tadi kan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa, Nak? Sidik. Sidik artinya jujur. Tadi sudah dipresentasikan tentang kita tidak boleh mencontek saat ulangan atau ujian. Jadi saat ujian dan ulangan itu kita harus percaya diri dengan kemampuan kita sendiri, dengan tidak boleh mencontek. Kemudian dari kelompok 2 tadi tentang apa, Nak? Tablik menyampaikan apa tadi, Nak? Saya harus menasihati teman saya jika berbuat salah. Nah, saat teman kita berbuat salah, kita harus berani memberikan nasihat kita. Kemudian, ya kelompok 3 tadi, mengenai apa, Nak? Amanah itu saat kita diberikan amanah oleh seseorang, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Kemudian, yang kelompok 4 tentang apa? Fatona artinya cerdas. Agar kita menjadi anak yang cerdas, bagaimana cara kita mewujudkannya? Belajar dengan sungguh-sungguh bagus. Baik, anak-anak, sudah paham dengan materi hari ini? Di sini Ibu ada evaluasi mengenai materi hari ini.
Silakan anak-anak pahami soal yang ada di depan. Silakan dipilih jawabannya. Sudah? Ya sudah, silakan angkat kertasnya. Dah? Sudah? Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar apa? Kasih tepuk tangan untuk kita. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Sudah? Silakan diangkat kertasnya. Sudah semua menjawab? Kita lihat hasilnya ya. Jawabannya yang benar apa? Tepuk tangan untuk kita, benar semua. Baik, siap untuk soal selanjutnya? Kita mulai lagi soal selanjutnya. Silakan dibaca soalnya. Sudah, silakan diangkat kertasnya. Sudah? Sudah dijawab semua kan? Jelaskan pengertian sifat fatona. Kita lihat jawabannya. Apa jawabannya yang benar, Nak? Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, dari refleksi atau evaluasi yang Ibu lakukan tadi, anak-anak sudah paham ya mengenai materi tadi. Evaluasinya seru tidak? Seru. Baik anak-anak, dari evaluasi tadi, anak-anak sudah paham? Sudah paham. Jadi, evaluasinya seru tidak? Anak-anak, dapat kita ambil kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai sifat-sifat Rasul. Ada berapa tadi sifat-sifat Rasul? 4. Ada 4. Ada apa saja? Yang pertama? Artinya? Yang kedua? Artinya? Yang ketiga? Yang keempat? Ada 4 sifat wajib bagi Rasul ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Semoga anak-anak dapat mengamalkan sifat-sifat bagi Rasul untuk kehidupan kita
sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak pelajari di halaman 122, yaitu C, tujuan diutusnya Rasul. Apa anak-anak pelajaran untuk minggu depan? Tujuan diutusnya Rasul. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, silakan anak-anak bersiap untuk doa pulang. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Shadaqallahul adzim. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.